Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015. Jaksa menduga kebijakan impor yang diambil Tom telah merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Penetapan ini memicu pertanyaan di kalangan publik mengenai alasan Tom Lembong menjadi satu-satunya yang ditetapkan sebagai tersangka, mengingat setelah kepemimpinannya ada beberapa Menteri Perdagangan lainnya, yaitu Enggartia Stolokita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, yang juga melakukan impor gula, bahkan dalam jumlah lebih besar. Diketahui, pada tahun 2015, Tom Lembong mengimpor 4,36 juta ton gula, angka yang meningkat pada 2016 menjadi 5,02 juta ton. Enggartia Stolokita, dalam masa jabatannya tahun 2017 hingga 2019, mengimpor hingga 13,97 juta ton gula kristal. Agus Suparmanto yang menjabat selama 1 tahun tercatat mengimpor 5,53 juta ton, sedangkan Muhammad Lutfi selama 2 tahun mengimpor 11,49 juta ton. Pada tahun 2023, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan juga mengimpor sebanyak 5,06 juta ton gula, demikian dikutip dari BPS. Merespons berbagai pertanyaan tersebut, pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa fokus penyidikan mereka saat ini adalah pada dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016. Yang kita tangani merupakan dugaan tindak pidana dalam importasi gula tahun 2015 hingga 2016. Menurut hukum acara, harus fokus di situ, sesuai dengan surat penyelidikan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Diketahui, Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI. Terkait kemungkinan apakah Kejagung akan memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat setelah Tom Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini penyidik masih fokus pada penyidikan impor gula pada 2015-2016. Tempusnya kan 2015-2016. Penyelesaian tindak pidana manapun itu harus menurut hukum acara yang berlaku. Apa dasarnya? Surat perintah. Surat perintah apa? Surat perintah penyidikan terkait perkara ini. Ia harus fokus di 2015-2016, ujarnya. Akan tetapi, ia mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau ada indikasi, ada pendapat, ada pandangan yang diduga di luar tahun ini, periode 2015 hingga 2016, silakan dilaporkan, ucapnya. Nantinya, lanjut dia, laporan itu akan dikaji, didalami, dan diselidiki. Berdasarkan tahapan-tahapan SOP, prosedur operasional standar, yang ada, tentu kita akan melakukan gelar perkara sampai pada tahap ada dugaan tindak pidana, sehingga ditingkatkan ke tingkat penyidikan, ujarnya. Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa keterlibatan Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 adalah memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Padahal, dalam rapat koordinasi, rakor, antar kementerian pada 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga tidak memerlukan impor gula. Kejagung menyebut, persetujuan impor yang dikeluarkan itu juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Pada 28 Desember 2015, dalam rakor bidang perekonomian yang dihadiri kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, dibahas bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Pertemuan itu untuk membahas kerja sama impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Pada Januari 2016, tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerjasama dengan 8 perusahaan tersebut. Kejagung mengatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah badan usaha milik negara, BUMN,
yakni PT PPI. Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani. 8 perusahaan yang ditugaskan mengolah gula kristal mentah itu sejatinya juga hanya memiliki izin untuk memproduksi gula rafinasi. Hasil gula kristal putih yang diproduksi 8 perusahaan tersebut kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET, yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari 8 perusahaan yang terlibat. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.